Hey, hai, hello. Aduh, nggak kerasa ya. Sekarang udah ada di awal bulan aja nih, di bulan Oktober. Dan pastinya ya, daftar pengeluaran yang tersusun rapi sudah memaksa untuk segera dibayarkan. Alhasil, rekening itu seperti angin berhembus, memberikan kesejukan ketika gajian tiba, tapi bisa juga hilang dengan seketika, ya nggak? Iya, besar kecilnya pendapatan atau gaji, serta cukup atau tidaknya gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebenarnya kembali pada pribadi masing-masing ya, termasuk cara pengelolaannya. Meskipun kita tidak menampik bahwa kebutuhan hidup zaman now cukup mencekik dari harga yang semakin melambung tinggi dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dilengkapi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Endang Ali. Aku seneng banget bikin video tentang budgeting, challenge menabung, manajemen waktu, atau vlog tentang keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. So, di video kali ini sesuai dengan judul, aku pengen share ke teman-teman semuanya gimana caranya kita bisa mengatur gaji kecil atau di sini nominalnya Rp1.500.000. Dan sebenarnya untuk kasus ini atau untuk video ini aku ambil dari contoh kasus Ibu Sofia ya. Dia sempat komen di video aku sebelumnya gimana caranya untuk bisa ngatur keuangan dengan gaji 1.500.000, pengeluaran sekian, bla 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 bla. Dan mohon maaf banget buat Ibu Sofia, baru banget dibikin videonya dan baru ada kesempatan untuk bisa bikin video lagi. Teman-teman, waktunya gajian adalah waktunya belanja bulanan, memenuhi lemari makanan, kulkas, dan juga ruang-ruang lainnya dengan barang dan juga makanan yang stoknya menipis atau bahkan habis. Tapi sebaiknya di sini kita harus berhati-hati ya, karena momen di sinilah yang sering membuat kita kalap dan juga menggunakan uang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang gaji kita dirasa sangat pas-pasan, sebelum berbelanja sebaiknya rencanakan dengan matang kebutuhan apa aja yang penting untuk dibelanjakan. Nah, dengan anggaran tertulis itu akan lebih mempermudah kita untuk membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan dan juga rencana yang sudah disusun. Jangan menggunakan uang melebihi anggaran yang telah disusun ya teman-teman, karena uang yang tersisa itu sudah dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Seperti contoh kasus Ibu Sofia, di awal kalau kita bikin budgeting, kita pisah dulu kebutuhan atau kewajiban yang emang benar-benar harus kita dahulukan. Di sini dia nggak jelaskan ya apa-apa aja kewajiban setiap bulan yang harus dia keluarkan. Cuman di sini aku inisiatif untuk tulis listrik, pulsa, dan juga BPJS serta kontrakan. Nanti kalau misalkan teman-teman atau Ibu Sofia punya kasus yang sama seperti ini, kalian tinggal menyesuaikan aja dengan pengeluaran yang kalian punya, kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya itu seperti apa. Anggaran seperti ini memiliki peran yang penting dalam menjaga keuangan kita ya. Mengapa demikian? Sebab dengan membuat anggaran belanja, kita akan lebih bisa mengontrol uang yang masuk maupun uang yang keluar. Dengan begitu, kita akan mendapatkan sebuah gambaran pasti kemana sih uang aku dibelanjakan, kemana sih kok cepet banget habis ya. Kan biasanya kayak gitu ya. Nah, supaya nanti kita bisa memperhitungkan semua biaya dari awal dan juga bisa menyisihkan sebagiannya untuk ya ditabung lah bila ada kelebihan. Ya, dengan membuat anggaran belanja juga kita akan bisa mengatur keuangan dengan cermat meskipun gajinya itu kecil. Oke teman-teman, setelah selesai kita tulis semua untuk kewajiban yang harus kita keluarkan setiap bulan, sekarang kita beralih ke kebutuhan variabel. Untuk kebutuhan variabel sendiri, itu semua tergantung dari kebutuhan rumah tangga masing-masing. Kalian yang tahu seperti apa. Aslinya benar-benar aku di sini hanya ngasih contoh aja dan juga bukan mengarang ya. Ini hanya sekedar pengalaman dari yang aku punya sebagian gitu. Seperti kebutuhan dari Ibu Sofia, di sini karena anaknya masih 2 tahun dan juga masih pakai popok, untuk ukuran popoknya maksudnya untuk kebutuhan popok yang dipakai yaitu dalam 1 bulan kita butuh 3 bal yang isi 26 ya, dan itu harganya sekitaran 60 dalam 1 balnya. Kita kali 3 jadi jumlahnya 180. Terus juga di sini aku pakai transport
50.000 dalam 1 bulan. Jadi di sini kita harus hemat-hemat untuk transportnya ya, karena aku juga nggak tahu kondisinya seperti apa punya kendaraan pribadi atau mungkin hanya ojek aja ya. Dan ini untuk gas LPG 15.000 dikali 3, dalam 1 bulan penggunaannya hanya 3 tabung aja, 45.000. Terus juga ada jajan anak. Nah ini untuk jajan anak agak besar ya jumlahnya di sini, so kita nggak menampik, kita juga pengen banget untuk jajan-jajan walaupun hanya apa-apa gitu ya. Ya, oke kita lanjut. Nah, di sini untuk belanja bulanan ya teman-teman. Untuk belanja bulanan sudah masuk semuanya beras, terus juga sabun-sabun, kebutuhan minyak telon, pokoknya semuanya masuk di sini. Tinggal gimana aja Ibu Sofia bisa mengatur supaya bisa dapat semuanya dalam 300.000 ini. Yang terakhir ada belanja mingguan 4 kali 140.000. Berarti dalam 1 minggu kita budgetnya hanya 140.000 aja untuk beli lauk pauk dan segala macamnya. Itu dicukup-cukupkan untuk bisa capai 140, bisa cukup dalam 1 minggu. Insya Allah bisa cukup ya kalau kita pintar mengaturnya. Nah, untuk budget seperti ini aku sebenarnya di sini menyisahkan 15.000. Terserah dari Ibu Sofia. Kalau misalkan 15.000 ini pengen ditabung ya alhamdulillah, berarti kita punya simpanan. Tapi kalau emang nggak bisa ditabung ya nggak apa-apa. Mungkin ada kebutuhan lain yang lebih penting yang di sini tidak sempat saya masukkan atau mungkin jumlahnya kurang. Ibu Sofia tinggal nambahin aja di situ ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatur keuangan dengan gaji yang minimalis ini, yang sebenarnya hanya memerlukan ide kreatif dari diri kita sendiri ya teman-teman. Sebab kehidupan setiap orang itu pasti sangatlah berbeda. Dan juga tiap orang itu menjalani kehidupan pun dengan cara yang berbeda pula. Oke teman-teman, untuk contoh kasus dari Ibu Sofia aku cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya aku minta maaf ya, karena aku benar-benar nggak tahu kondisi yang aslinya itu seperti apa. Karena info yang diberikan kepada aku juga kurang banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di ujung video ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.